Hai, jumpa lagi dengan saya Titi Utami di Titi Utami Channel. Nah, pada kesempatan hari ini sesuai dengan di judul, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, alangkah baiknya channel ini di like, di komen, di subscribe, dan dibagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa aktifkan pula lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan penjelasan-penjelasan saya berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut pada penjelasannya, mari kita awali dengan berdoa agar segala sesuatu yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dengan baik, dapat kita terima dengan baik. Oke, mari berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Nah, di sini seperti di awal sudah saya katakan, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Nah, jadi hewan perlu berkembang biak agar dapat melanjutkan kehidupannya. Dengan berkembang biak, populasinya bertambah sehingga hewan tersebut tidak punah. Secara umum, hewan berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Nah, mari kita perhatikan peta konsep berikut ini. Nah, di sini perkembangbiakan hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Yang secara generatif ini yaitu secara kawin, terbagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian yang secara tidak kawin atau secara vegetatif ini terbagi menjadi 4, yaitu membelah diri, tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Nah, jadi perkembangbiakan secara kawin didahului dengan proses pembuahan. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur atau ovum dengan sel kelamin jantan atau sperma bersatu. Hasil pembuahan ini disebut dengan zigot. Di zigot akan tumbuh menjadi embrio atau janin. Kemudian embrio inilah yang nantinya akan menjadi individu baru. Proses pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh maupun di luar tubuh hewan. Pembuahan di dalam tubuh disebut dengan fertilisasi internal, sedangkan pembuahan di luar tubuh disebut dengan fertilisasi eksternal. Baik, sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Nah, yang pertama, ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada ovipar, telur diletakkan di luar tubuh induk betina. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Di dalam telur juga terdapat kuning telur, yaitu sebagai cadangan makanan bagi embrio. Setelah embrio tumbuh sempurna, telur akan pecah dan keluarlah individu baru yang sering kita sebut dengan
proses menetas. Nah, adapun ciri-ciri hewan ovipar, yaitu yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. 3, tidak menyusui anaknya. 4, umumnya mengerami telur hingga menetas. Dan yang terakhir, dan umumnya tidak mempunyai penutup tubuh berupa bulu, kecuali pada unggas, seperti burung, ayam, dan bebek. Mari kita perhatikan contoh hewan berikut. Contoh hewan ovipar. Nah, di sini ada katak, ini telur katak. Kemudian ada burung, ayam, kupu-kupu, dan ikan. Yang kedua, vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Pada vivipar, sel telur atau ovum dibuahi oleh sel kelamin jantan atau disebut dengan spermatozoa di dalam tubuh induknya. Setelah terjadi pembuahan, akan tumbuh embrio dan berkembang di dalam rahim. Induk betina akan mengalami masa kehamilan. Janin mendapat asupan makanan dari induknya melalui plasenta. Janin yang telah berkembang sempurna akan dilahirkan sebagai individu baru. Dan induk betina akan menyusui anaknya. Berikut ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, mempunyai daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Kemudian yang ketiga, umumnya memiliki penutup tubuh berupa rambut, kecuali paus dan lumba-lumba. Jadi paus dan lumba-lumba ini kategori hewan mamalia, bukan ikan. Jadi dia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Umumnya kalau ikan itu dia berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan berbeda pada paus dan lumba-lumba. Kalau paus dan lumba-lumba ini berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Kemudian yang keempat, berasal dari kelompok hewan mamalia. Jadi hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui anaknya. Nah, ini contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Seperti kambing. Nah, ini lumba-lumba, gajah. Jadi hewan-hewan ini mempunyai daun telinga. Jadi kambing punya daun telinga, gajah juga mempunyai daun telinga. Kemudian mereka menyusui anaknya. Paus dan kucing. Ini beberapa contoh saja. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak atau melahirkan. Jadi embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur,
embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Jadi telurnya itu masih berada dalam tubuh induknya. Telur itu yang nanti akan menetas dalam tubuh induknya dan nanti anaknya keluar seperti atau seolah-olah induknya itu melahirkan anaknya, padahal di dalam tubuh induknya itu ada telur yang menetas. Tuh. Berikut ciri-ciri hewan ovovivipar. Maaf, di sini saya salah ketik. Ciri-ciri hewan ovovivipar. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Tidak mempunyai kelenjar susu. Tidak menyusui anaknya. Umumnya tidak mempunyai penutup tubuh berupa bulu. Nah, contohnya ada iguana, ikan pari, kadal, ikan hiu, dan ular boa. Nih. Lihat, mereka tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, sehingga mereka tidak mungkin menyusui anaknya. Nah, baik selanjutnya. Nah, baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Jadi, sebagian besar hewan tingkat tinggi berkembang biak secara generatif, baik dengan telur, beranak, atau bertelur beranak. Nah, pada beberapa jenis hewan tingkat rendah atau yang tidak memiliki struktur tubuh yang lengkap, mereka melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak kawin. Pada perkembangbiakan ini tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan atau sperma. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Membelah diri merupakan cara berkembang biak hewan dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung. Nah, pada perkembangbiakan ini umumnya dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya pada hewan amuba. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana proses hewan amuba membelah diri, mari kita perhatikan video berikut ini. Nah, di sini ada hewan amuba. Jadi nanti kita perhatikan. Nah, ini dia. Hewan ini akan membelah tubuhnya menjadi dua. Nah, perhatikan di sini.
Di sini. Nah, ini sudah terbagi menjadi 2. Ini ya, sebentar lagi. Nah, ini sudah terbagi menjadi 2 bagian. Inilah yang disebut dengan proses membelah diri. Baik, yang kedua yaitu tunas. Tunas adalah calon individu baru terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Tunas akan tumbuh melekat pada induk hingga dewasa. Setelah dewasa, tunas akan melepaskan diri dan menjadi individu baru. Contohnya pada hewan hydra dan anemon laut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana prosesnya, mari kita perhatikan video berikut. Nah, di sini ini adalah hewan hydra. Nah, jika kita perhatikan sekilas, hewan ini bentuknya seperti tumbuhan. Nah, jadi ini induknya, kemudian bagian sini ini adalah tunasnya. Nah, tunas ini selama dia masih menempel, ini berarti tunas ini belum dewasa. Nanti setelah tunas ini dewasa, dia akan melepaskan diri dari induknya. Ini, kemudian di sebelah sini juga. Nah, itu tadi contoh atau sekilas video bagaimana hewan hydra berkembang biak, yaitu dengan cara tunas. Nah, selanjutnya perkembangbiakan dengan cara fragmentasi. Ini merupakan cara berkembang biak hewan dengan memotong bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya ini terjadi pada cacing planaria atau cacing pipih. Nah, mari kita perhatikan juga videonya. Nah, ini ada cacing planaria. Ini contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi. Nah, ini ada cacing planaria. Jadi ketika cacing planaria ini kita potong-potong, dia bukannya mati, justru cacing ini akan bertambah banyak dari potongan tersebut. Nah, perhatikan di sini. Nah, cacingnya dipotong menjadi 4 bagian ya. Ini dari satu cacing yang besar dipotong menjadi 4 bagian. Dari potongan-potongan itu akan berkembang menjadi individu baru. Nah, ini tadi potongan yang di tengah-tengah kan, di bagian tengah tubuhnya. Nah, ini prosesnya. Justru dia akan bertambah banyak ketika kita potong cacing ini. Nah,
ini. Nah, ini bekas potongannya. Nah, justru di sini sudah ada muncul mata. Ini sudah ada matanya. Ya kan, ini sudah ada matanya. Ini bagian belakangnya sudah ada ekornya, bahkan ini sudah bisa buang kotoran. Iya. Nah, ini justru dari potongan itu mereka semakin banyak. Jadi jika kita potong satu cacing planaria menjadi 5, maka akan menjadi 5 individu baru. Kita potong jadi 4, ya akan jadi 4 individu baru, seperti itu. Jadi semakin banyak kita potong, maka semakin banyak individu yang terbentuk nantinya, seperti itu. Nah, yang terakhir, berkembang biak dengan partenogenesis. Itu merupakan cara berkembang biak hewan tanpa melalui proses perkawinan. Induk betina menghasilkan sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa proses pembuahan oleh sel kelamin jantan atau sperma. Contohnya terjadi pada hewan lebah, tawon, semut, kutu daun, kutu air, dan komodo. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya tidak bisa menampilkan video bagaimana proses perkembangbiakan partenogenesis. Ini di sini hanya ada fotonya saja. Nah, ini contoh hewan yang berkembang biak dengan cara partenogenesis. Itu ada lebah. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat diterima dan dipahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, mari kita tutup dengan berdoa, karena segala sesuatu yang kita pelajari hari ini dapat kita terima, dapat kita pahami dengan baik. Baik, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tunggu penjelasan saya yang selanjutnya ya. Dadah, sampai jumpa lagi.